Sebenarnya mitigasi risiko itu adalah sesuatu hal yang kita lakukan secara berkesinambungan ya. Artinya sejak akhir tahun lalu kita juga sudah expect bahwa situasi pasar juga sangat akan bergejolak, terutama disebabkan karena supply side disruption yang menyebabkan harga komoditas naik dan juga kemungkinan inflasi yang tinggi yang akan memicu kenaikan suku bunga The Fed. Jadi mitigasi itu sudah kita lakukan, terutama dengan cara mulai akhir tahun lalu itu kita sudah banyak menjual posisi obligasi kita dan posisi kas kita sangat tinggi gitu ya. Dan saat ini di mana harga obligasi itu mulai turun, jadi yieldnya mulai naik, kita mulai deploy lagi, kita punya cash dan kita mulai beli lagi gitu ya, obligasi-obligasi pemerintah terutama. Jadi mitigasi risiko itu adalah sesuatu hal yang memang sudah menjadi bagian dari proses pengelolaan investasi kita di BP Jam Sostek. Baik, mungkin boleh dijelaskan seperti apa Pak Edwin gambaran pembagian portofolio investasi BP Jam Sostek di awal tahun ini mungkin hingga kuartal 1 2022 dan juga indikasinya ke depan kalau kita mempertimbangkan sentimen-sentimen yang ada. Baik, mungkin saya berikan sedikit gambaran bahwa di akhir tahun lalu posisi kas kita itu mencapai 100 triliun ya, dan kita sampai year to date kita sudah membelanjakan kas tersebut sehingga sekarang sisanya tinggal 85 triliun masih ada ya. Jadi kita banyak melakukan pembelian terutama di obligasi pemerintah. Saat ini untuk deposito kita ada 15%, nilainya 83 triliun, lalu untuk obligasi pemerintah itu sekitar 60,5% dari total dana kelolaan, secara nominal itu 340 triliun, untuk obligasi korporasi sekitar 6% dari dana kelolaan, nominalnya 33 triliun, lalu saham dan reksadana totalnya 105 triliun atau sekitar 18,6%, dan sisanya adalah di properti dan penyertaan langsung. Nilainya tidak terlalu besar, 400 miliar ya, 400 miliar saja. Mungkin demikian. Baik, Pak Edwin, artinya memang BP Jam Sostek ini lebih cenderung untuk menaruh aset yang berbasis pendapatan tetap begitu dibandingkan dengan di saham ataupun di properti tadi yang Anda sampaikan. Iya, jadi posisi saham mengalami peningkatan ya dari mungkin 3 bulan terakhir terutama disebabkan karena kenaikan dari harga-harga saham di bursa. Tapi memang kami sejauh ini tidak menambah porsi di saham karena kami melihat bahwa volatilitasnya masih tinggi ya di tengah ketidakpastian inflasi yang mulai naik, lalu juga pembatasan dari mobilitas masyarakat diakibatkan karena masih adanya lonjakan dari kasus Omikron ya. Jadi memang lebih banyak kami tempatkan di obligasi pemerintah. Baik, untuk di pasar obligasi sendiri ekspektasi Anda seperti apa kalau kita menunggu hasil keputusan FOMC meeting di hari Kamis esok? Ya, jadi kami melihat bahwa ekspektasi terjadi kenaikan suku bunga The Fed itu saya kira di awal tahun sebelum terjadi perang Rusia dan Ukraina itu sudah di-expect akan naik cukup signifikan. Tapi dengan adanya perang Rusia dan Ukraina ini, kita lihat harga-harga komoditas seperti misalnya minyak itu sangat signifikan naiknya, begitu juga dengan harga komoditas lain seperti nikel gitu ya, sehingga kami melihat bahwa ada kemungkinan terjadinya stagflasi ya, jadi inflasi yang tinggi tapi tidak dibarengi dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi gitu. Memang ini menjadi dilema saya kira untuk bank sentral, dalam hal ini juga The Fed. Apakah mereka mau menaikkan suku bunga gitu ya di tengah situasi di mana inflasi ini bukan disebabkan karena adanya demand yang tinggi tapi karena supply side disruption gitu. Jadi kami melihat bahwa ada kemungkinan terjadi stagflasi, tapi saya berpikir bahwa harga komoditas yang tinggi ini juga mungkin akan menyebabkan demand destruction gitu ya, artinya demand mungkin dengan sendirinya akan menyesuaikan gitu karena harga komoditas terutama energi dan pangan itu sudah
naik sangat-sangat signifikan, apalagi sesudah adanya perang Rusia dan Ukraina.